Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Nanti kita latihan di atas. Kalau katanya terdengar. Di belakang sorry. Ya. Oke. Linknya udah beres. Ini belum ngomong, kalau ngomongin. Tuh, siapa lagi? Cek. Udah. Jakarta Barat ada Tangerang. Di Google masuk Tangerang. Ini apa Gondrong? Gondrong. Ya, gua baru keluar tuh. Kemana? Iya. Mulai. Sudah belum? Belum, Pak, belum. Biar cepat kita. Ya, lu bang, kamera lu bang. Bentar. Ini lagi kasihan. Pak, cek audio, Pak. Cek 1 2 3 2 1. Bagus. Udah belum? Udah, Pak. Temannya dulu yang atas. Nanti ada yang minta ulang 2 kali, 3 kali. Belum. Kalau belum belakang. Lalu. Belum. Kita ngomongnya. Audionya belum dulu. Ini. Oke, ini. Udah kosong ya? Oke. Tanggung jawab nanti siapa kalau ada yang minta ulang 2 kali. Audio gimana? Oke, bisa? Suaranya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dir Krimsus, Pak Wadir Krimsus, Kasubdit Cyber dan Kanitnya, teman-teman media. Siang ini saya akan menyampaikan satu kegiatan melakukan penggerebekan di salah satu ruko di Green Light City, Jakarta Barat ini, yang kita ketahui bersama bahwa instruksi dari Pak Kapolri sudah jelas, ya, kemarin sudah beliau menyampaikan adanya satu kegiatan Fintech P2P Lending ya namanya. Ini satu kegiatan penyelenggaraan Fintech P2P Lending atau biasa kita kenal dengan pinjaman online yang di masa pandemi COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat, ya, dan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan ada beberapa korban dari masyarakat yang sempat stres dengan tagihan-tagihan, baik itu dengan pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku, kolektor-kolektor yang ada, baik pengancaman yang dilakukan secara langsung maupun juga melalui
telepon dan juga media sosial. Nah, ini yang dilakukan penindakan, ya, penindakan oleh Krimsus langsung dipimpin karena memang kita ketahui ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan sudah selama 1 bulan ini Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan penggerebekan di daerah Sedayu. Hari ini kita melakukan penggerebekan di lokasi Green Lake di PT ITN yang merupakan kolektor penagihnya. Di ruko ini ada 7 ruko yang tadi kita ketahui bersama, masuk bersama teman-teman semuanya, ada 4 lantai di sini. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini 3 memang legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal. Dengan 3 bagian utama di sini. Yang pertama adalah ada tim analis, kemudian tim telemarketing, yang terakhir adalah kolektor. Kolektor ini penagih. Ada 2 jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi, ya, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kami kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Jadi diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para pinjam-pinjam ojol sehingga membuat stres yang para korbannya sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Ya. Ada 32 orang yang sementara kita amankan di lokasi ini. Akan kita bawa untuk kita lakukan pemeriksaan. Dan lokasi ini akan kita polis lain, ya, akan kita lakukan polis lain, akan kita dalami semuanya, karena cukup meresahkan. Pak Kapolri kemarin sudah menyampaikan ada 3 kegiatan preemptif yang akan kita lakukan, kemudian preventif dan penegakan hukum yang harus kita lakukan secara tegas. Preemptifnya adalah kita melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa di masa pandemi ini jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran oleh para pelaku-pelaku ini, pelaku-pelaku kejahatan fintech ini, karena pasti dia pertama melakukan penawaran-penawaran yang bagus tetapi sebenarnya menjerumuskan masyarakat. Ini yang kami edukasi melalui media sosial maupun juga sambang-sambang semuanya. Kemudian yang kedua adalah preventif. Teman-teman dari Krimsus ini melakukan kegiatan patroli di dunia cyber. Ya, kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa menutup aplikasi-aplikasi yang ada ini. Karena ini sangat meresahkan. Makanya kita lakukan patroli-patroli bersama. Kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik itu juga dengan Menkominfo dalam hal ini. Kemudian yang terakhir adalah kita lakukan penegakan hukum secara tegas. Ya, ada undang-undang perlindungan konsumen, ada undang-undang ITE yang kami jerat, ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang pornografi yang kami temukan sekarang ini. Ya, juga di KUHP pengancaman yang dilakukan secara langsung akan kita tindak tegas seluruhnya. Ini udah langsung instruksi Kapolri. Bahkan perintahkan oleh Pak Kapolda untuk membentuk tim dipimpin oleh Krimsus. Jadi kami akan menerima semua laporan-laporan dari masyarakat tentang kejahatan fintech P2P lending ini atau yang biasa kita kenal dengan pinjaman online. Kami akan terus bekerja, kami akan terus melakukan penyidikan, kami akan tindak tegas. Ini sudah langsung perintah dari Pak Kapolda kepada tim-tim penyidik dalam hal ini teman-teman dari Krimsus Polda Metro Jaya. Bagaimana kelanjutannya nanti akan kami update kepada teman-teman semua, termasuk temuan yang kemarin oleh penggerebekan dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat juga. Ya, ini akan kami expose semuanya, akan kami sampaikan bagaimana update penanganan kasus ini. Tapi yang jelas kami akan perangi ini. Kami akan tidak tegas para pelaku-pelaku semua ini. Ya, ini sangat meresahkan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sudah korban-korban sampai bahkan ada yang bunuh diri. Kemarin sudah disampaikan langsung oleh Pak Kapolri. Ini mungkin teman-teman, pembukaan saya terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beroperasinya masih kita dalami dulu karena baru kita lakukan penangkapan karena kita, tapi informasi awal bahwa ini tahun 2008 lah ya, 18. Tapi kami masih dalami dulu karena di sini ada 13 aplikasi yang ada, tetapi 3 itu memang sudah kita cek adalah legal, tapi 10 ini ilegal semuanya. Makanya ini akan kami proses. Ya, masih belum, masih kita dalami semuanya, karena kami baru melakukan penangkapan ini. Ya, laporan masyarakat dan juga hasil kita patroli di dunia cyber. Makanya saya sudah katakan tadi, secara preventif kita lakukan patroli-patroli di dunia maya. Kami berkoordinasi dengan instansi terkait, ya, termasuk di dalamnya adalah Kominfo, juga OJK dalam hal ini, karena ini menyangkut masalah data pribadi daripada para konsumen-konsumen yang ada. Oke? Pak, ini berhubungan sama yang kemarin? Sindikatnya sama atau beda? Ini beda-beda, Mas. Mereka bikin PT-PT sendiri memang. Ya, makanya saya bilang kita akan mendatangkan semua pelaku-pelaku kejahatan fintech P2P lending ini atau pinjaman online yang ada ini. Karena ini kan sudah marak di masa pandemi COVID ini. Oke? Yang lain? Ya? Nanti kami sampaikan semuanya. Ya, termasuk aplikasi 10 yang ilegal itu akan kami sampaikan nanti pada saat kita rilis nanti. Setelah ini kami lakukan pemeriksaan pendalaman dulu terhadap para pelaku-pelaku ini, ya, termasuk manajernya, pimpinan perusahaan-perusahaan yang ada di sini di PT Indonesia Teknik Teno. PT ITN ini adalah untuk yang bagian kolektornya, tapi ada PT-nya sendiri, ada payung perusahaannya ada sendiri. Kalau PT ITN ini adalah dia kolektor yang untuk menagih, ya. Penagihan ini yang masih kami dalami juga, termasuk dengan ancaman-ancaman, karena banyak masyarakat yang mengadu diancam secara paksa dengan kata-kata yang kurang etis sehingga membuat stres para ininya. Ini akan kami jerat semua dengan pasal-pasal persangka nanti. Ya, nanti kami akan sampaikan, ya, baru kita dalami semua. Oke? Ya, itu pasti. Nanti baru kita sampaikan. Ini baru saja kita di TKP ada 32, sekarang akan kita bawa ke Polda Metro Jaya oleh teman-teman Krimsus. Nanti perannya mereka masing-masing, apa jabatannya masing-masing di perusahaan ini nanti akan kami sampaikan. Oke? Yang lain? Cukup? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tambahan sedikit. Mungkin nanti meluruskan saja. Mungkin tadi pada saat rekan-rekan masuk ke dalam ada tulisan PT Indo Tekno Indonesia. Itu adalah perusahaan kolektornya. Jadi PT Indo ini menawarkan kepada fintech yang ada di atas itu untuk dia sebagai kolektor atau penagih. Jadi bukan ini adalah PT daripada fintech yang ada di atas semua. Kemudian perlu kami informasikan juga, dalam 1 bulan ini, hari ini kami sudah mengamankan 10 perusahaan yang ilegal, ya. Dan sebelumnya kami sudah mengamankan juga dalam proses ada 30. Jadi sekarang kami sudah 40 aplikasi yang ilegal yang sudah kita amankan. Itu saja mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Dharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.